Salam keluarga besar Gloria. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam satu suasana yang baru, yaitu podcast Bukti Buka Hati. Memang benar sekian waktu kita sempat berhenti karena masalah teknis. Kita dalam kesempatan ini akan melanjutkan podcast ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia, saya akan ditemani oleh seorang rekan, seorang hamba Tuhan muda yang baru menyelesaikan studinya dari Aussie gitu ya, yaitu rekan saya bernama penginjil Yehezkiel Hartanto. Halo Yehezkiel, apa kabar? Puji Tuhan, paling bisa. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan, saya ingin kamu memperkenalkan diri sejenak diri Anda supaya audiens bisa tahu, bisa kenal. Iya. Shalom jemaat Tuhan, ya kita hari ini bersyukur kembali ya boleh memulai kembali podcast Bukti ini ya Pak Lim ya. Dan saya bersyukur hari ini saya juga boleh menemani Pak Lim dalam berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang satu tema yang cukup menarik. Tapi sebelum itu saya mungkin perkenalkan diri sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Nama saya Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara mungkin jemaat-jemaat Gloria sudah mengenal gitu ya. Karena sudah sekian lama ini bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian jemaat-jemaat Tuhan. Ya kembali lagi saya sendiri melayani di GKA Gloria Kota Satelit secara khusus di dalam bidang ibadah di DEP 1 dan juga di dalam digital ministry di DEP 8. Jadi ya memang mungkin cukup related dengan apa yang akan kita ngobrol-ngobrol hari ini paling kira-kira seperti itu. Jadi ya mungkin itulah. Terakhir kamu menyelesaikan studi di mana? Oh ya, saya menyelesaikan studi terakhir kali itu di satu kampus yang namanya Charleston University in collaboration sama satu kampus teologi juga yang namanya United Theological College. Jadi itu sebetulnya kampus yang punya latar belakang Methodist, Presbyterian. Jadi itu punya satu gereja atau denominasi Kristen yang paling besar di Australia namanya Uniting Church sebetulnya. Jadi bisa dikatakan ya gereja yang ini juga gereja yang multi etnik lah, jadi campur-campur dari berbagai macam-macam, bahkan ada gereja-gereja Indonesianya, ada gereja dari latar belakang yang berbeda-beda Pak. Jadi ya itu. Konsentrasi studimu apa ya terakhir ya? Sebetulnya konsentrasi studi saya itu practical theology. Jadi bagaimana caranya kita belajar teologi tapi mengejawantahkannya ke dalam dunia praktis paling. Jadi misalnya salah satunya di dalamnya ngomong soal ibadah Kristen juga, terus kemudian bagaimana nilai-nilai teologi atau nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukan cuma menjadi sesuatu yang ada dalam pikiran kita, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kira-kira seperti itu paling. Ya, puji Tuhan. Nah, saya berharap obrolan kita kali ini bisa menjadi berkat bagi keluarga besar Gloria. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kita akan bahas satu tema yang menarik, yaitu mengenai ibadah intergenerasi gitu ya. Betul. Nah, saya percaya Anda menekuni bidang ini gitu ya. Nah, ini kan ibadah intergenerasi belakangan ini gitu ya, banyak dicoba diterapkan lah di ibadah di banyak gereja, denominasi gereja, termasuk salah satunya adalah Gloria gitu ya. Nah, Yehezkiel bisa jelaskan sedikit nggak apa itu ibadah intergenerasi gitu? Ya, jadi memang ini adalah tema yang menarik ya Pak Lim, karena saya sendiri pribadi karena beberapa waktu yang lalu juga baru mengikuti juga bersama-sama dengan rekan-rekan DEP 1 di GKA Gloria Satelit. Kita pergi berangkat sama-sama belajar tentang intergenerasi. Kita melihat bahwa memang ada sesuatu yang harus diajarkan kepada jemaat. Yang pasti yang pertama adalah konsep tentang ibadah intergenerasi. Ibadah intergenerasi ini sendiri itu adalah ibadah yang sebetulnya secara simpel ya Pak Lim ya. Itu adalah ibadah yang dihadiri dan dilayani oleh orang-orang dari atau jemaat-jemaat yang memiliki kategori usia yang berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh generasi yang ada dalam gereja itu ikut terlibat di dalam pelayanan. Jadi mulai dari anak sampai usia senior gitu kira-kira ya. Betul. Nah. Cuman masalah gini Pak, kadang-kadang tuh ada orang yang agak sedikit sulit membedakan antara multi generasi dan intergenerasi. Kalau multi generasi itu ngomong soal berbagai generasi datang beribadah, tetapi yang melayani tetap satu generasi. Tetapi kalau intergenerasi, yang melayani pun juga harus intergenerasi atau banyak generasi gitu. Jadi perbedaannya itu. Ini berarti termasuk konten dalam pengertian liturgi message daripada khotbahnya. Ini juga harus menyentuh semua level yang ada gitu ya.
ya bisa dikatakan memang sebisa mungkin kan, karena kembali lagi intergenerasi adalah bukan cuma dihadiri tapi dilayani. Kalau cuma dihadiri dan dilayani, tetap pasti juga membutuhkan sesuatu yang bisa diterima, ditangkap dan dibawa pulang sebagai berkat untuk di setiap generasi, kira-kira seperti itu. Jadi pastinya akan ada sedikit penyesuaian paling ya, secara khusus tentang lagu-lagu yang dipilih, bahkan mungkin firman Tuhan yang disederhanakan. Kemarin juga saya ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak WP, di sana juga ngobrol soal gimana caranya supaya pesan itu bisa diterima sama anak-anak yang paling kecil sekalipun gitu ya, supaya mereka ketika pulang itu ada sesuatu yang mereka bisa bawa pulang. Jadi ya betul seperti Pak Lim bilang tadi ya, harus ada yang disesuaikan juga gitu. Kesulitan nggak bagi pengkhotbah dalam pengertian kan dia harus menyampaikan message firman gitu ya. Sudah terbiasa untuk satu level katakanlah untuk jemaat umum. Nah tiba-tiba hari itu kan ada mulai dari anak, remaja, youth ada di sana. Nah kesulitan itu gimana ngatasinya kalau menurut hematnya penginjil Yehezkiel? Sebenarnya menarik sih Pak ya, kalau kita lihat memang ibadah integrasi itu secara khusus di dalam firman Tuhannya tidak boleh sesuatu yang terlalu dalam. Jadi kalau kemarin saya ikut kembali lagi dengan Pak WP, pandangan Pak WP ya, dia bilang seperti ini. Yang diharapkan dari khotbah di dalam ibadah intergenerasi itu adalah khotbah yang inspiratif, bukan kognitif. Jadi bukan sekedar memberikan informasi-informasi yang dalam tentang bagian firman Tuhan, penjelasan yang begitu dalam, tapi bagaimana khotbah itu secara sederhana bisa menginspirasi setiap generasi. Jadi bisa dikatakan mungkin ya persiapan khotbah bagi pengkhotbah ya tidak terlalu dalam tanda petik, maksudnya kita nggak perlu gali sampai bahasa aslinya mungkin paling ya, karena mungkin anak-anak sekolah minggu gitu mereka kan kebingungan sebetulnya. Tetapi kalau saya pikir ya, ketika kita mikirin mungkin kisah tertentu yang bisa didengar oleh anak-anak generasi-generasi tentu, mereka bisa pulang langsung aplikasikan, yaitu adalah khotbah-khotbah yang sebetulnya dibutuhkan di dalam ibadah intergenerasi. Jadi memang PR khusus, karena kembali lagi memang untuk mempersiapkan khotbah di dalam ibadah intergenerasi ini bukan mudah, tapi ribet, karena bukan cuma sekedar mengumpulkan informasi-informasi dalam komentar-komentari, bacaan-bacaan Alkitab, menggali bahasa aslinya, tetapi bagaimana setiap hal yang kita pelajari itu bisa langsung diterapkan kepada kehidupan bahkan anak-anak kecil. Gitu. Nah kalau kita bicara soal ibadah intergenerasi gitu ya, ini dasar Alkitab atau teologisnya di mana sehingga ini menjadi penting gitu? Jadi sebetulnya sih Pak Lim, kalau kita lihat ya, secara langsung gitu ya, memang tidak ada gambaran tentang ibadah liturgical yang memang dirancang khusus untuk intergenerasi. Tapi kalau kita lihat di beberapa bagian firman Tuhan, contohnya di dalam Yoel 2 ayat 15-16, paling mungkin saya bacakan ya, Yoel 2 ayat 15-16, di situ katakan, tiuplah sangkakala di Sion, khususkan hari puasa, umumkan perkumpulan raya, kumpulkan bangsa ini, kuduskan jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baik pengantin laki-laki keluar dari kamar dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Jadi memang ada satu panggilan beribadah sebetulnya yang bukan cuma diikuti orang-orang dewasa, tetapi juga ayo semua kumpulkan, bahkan dari anak kecil yang masih menyusu, berarti bayi kan palingnya. Bayi pun diundang untuk bersama-sama kumpul di situ, dikatakan di sana untuk merayakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan lain sebagainya. Di situ katakan baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di atas serambi depan mesbah berkata, ya Tuhan sayangilah umatmu. Jadi memang ada panggilan bersama-sama dengan lintas generasi untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian juga kalau paling mungkin melihat ya, kalau di dalam perjanjian baru itu, kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat Kolose 4 itu kan, di dalam surat itu kan ada panggilan bagi kategori keluarga ya, dalam rumah ya, dalam rumah itu untuk mereka meresponi bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tahu sendiri pada masa itu surat-surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat atau rasul-rasul yang lain pun itu bukan cuma sekedar dibacakan kan di dalam ibadah yang formal yang seperti kita saat ini ya, Bapak Saudara, tapi juga dibacakan di dalam gereja yang pada waktu itu ada gereja rumah. Nah, sehingga saya membayangkan ya, ketika mereka dikumpulkan bersama-sama dan surat itu dibacakan, hai istri-istri, hai suami-suami, hai anak-anak, hai hamba-hamba gitu ya, dan lain sebagainya. Saya percaya dan membayangkan paling pasti di sana ada anak, ada orang tua, ada suami, istri, bahkan pekerja, karyawan pun dikumpulkan di rumah itu untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, itu gambaran di mana ada
panggilan beribadah untuk lintas generasi. Kedua mungkin contoh ini juga paling misalnya ya kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus mengumpulkan orang-orang yang mengikut Tuhan itu yang mendengarkan khotbahnya 5.000 orang itu paling. Kalau kita lihat kemudian ada satu mujizat yang luar biasa yang kita kenal mungkin dari sekolah minggu itu adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu yang tampil ke depan. Tampil membawa. Kalian bayangkan misalnya kalau pada waktu itu ya orang-orang dewasa, oh ini makananku tak simpan sendiri. Ternyata ada anak kecil yang tulus hati itu datang kepada Tuhan Yesus bilang, nih aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Ternyata itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nah sama juga dengan ya kehidupan kita sekarang sebagai ketika berjemaat ya, ketika kita melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah, ya harapan kita sama, baik orang tua, orang yang masih muda, anak-anak sekalipun kita boleh ambil bagian untuk melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin itu juga termasuk ketika Yesus mengatakan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku ketika orang tua merasa mungkin terganggu gitu ya. Betul. Tapi Yesus justru katakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku gitu ya. Betul. Jadi kalau nggak salah ya Martin Luther atau siapa ya paling biasanya lupa pernah ada yang mengatakan seperti ini. Suara anak-anak di dalam ibadah itu adalah gambaran masa depan gereja. Gitu. Jadi kalau misalnya justru kalau nggak salah Martin Luther memang dibilang kalau nggak ada lagi suara anak-anak di dalam gereja itu justru masa depan gereja itu jadi pertanyaan yang gimana gitu dan sebagainya. Dan mungkin ya kesempatan juga bagi anak-anak muda, anak-anak lebih muda lagi atau anak-anak kecil gitu ya untuk belajar bersama-sama menghargai orang tua juga menghargai anak-anak di dalam ibadah seperti itu. Nah sekarang kan kalau kita lihat amati lah ya fenomena bergereja tentang ibadah intergenerasi ini kan dirancang hanya untuk momen tertentu aja. Nah menurut pengamatan pengennya skill ya, apakah ibadah intergenerasi ini harus dirancang setiap minggu atau hanya untuk momen-momen tertentu aja gitu? Nah yang menarik ya Pak Lim ya, waktu saya belajar baca-baca, saya baru menyadari bahwa ibadah kan ada ibadah intergenerasi, ada ibadah kategorial. Kategorial itu jemaat dewasa sendiri, sekolah minggu sendiri, pemuda punya ibadah sendiri dan lain sebagainya. Dan ibadah kategorial itu kalau kita lihat sejarahnya ya, itu baru muncul kira-kira abad 19 paling. Jadi sebelum abad 19 harusnya hampir seluruh ibadah itu kebanyakan dihadiri oleh intergenerasi. Semua level usia itu. Ya, jadi mereka mungkin nggak masalah ya. Ada anak-anak, mungkin waktu itu orang tua harus bawa anaknya ke gereja untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada masa itu bisa dikatakan mungkin bisa ya mereka bisa beribadah seperti itu. Mungkin seperti ini ya kali ini. Mungkin setelah abad 19 itu pemimpin gereja melihat bahwa ibadah itu bukan cuma ibadah yang informal, tetapi mereka harus lebih sakral. Sehingga mungkin ada liturgi-liturgi tertentu yang hanya bisa dinikmati oleh kategori usia tertentu. Sehingga apa bukan karena abad sebelumnya gitu ya, katakanlah sebelum abad 19. Gereja itu kan sederhana, artinya kemungkinan cuma satu ruangan aja gitu loh. Sehingga kesulitan untuk ibadah kategorial yang harus membutuhkan banyak space atau ruangan yang terpisah gitu loh. Betul. Memang secara dalam perkembangan zaman memang kita lihat seperti itu ya paling. Memang pada waktu itu gereja tuh lebih simpel, lebih sederhana sehingga ya memang ruang ibadah tidak sekompleks sekarang. Ruang sekolah minggu ada belasan, puluhan mungkin di gereja-gereja tertentu. Tetapi ya kembali lagi memang ada kebiasaan atau tradisi dalam gereja sendiri di masa lampau mereka beribadah bersama-sama. Tapi kalau kembali lagi pertanyaannya adalah apakah mungkin atau lebih baik dijalankan setiap minggu atau enggak? Itu memang sulit paling karena saya pribadi ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam hamba Tuhan yang menjalankan ibadah integrasi. Ada yang berpikir bahwa ya baik untuk diajarkan setiap minggu karena memang ada gereja-gereja Pak paling yang setiap minggu itu mengadakan ibadah integrasi. Nggak kesulitan nggak begitu? Nah ya kebetulan kemarin ya kita datang juga di acara konferensi itu dan kita dapat dengar kesaksian daripada hamba Tuhan yang setiap hari Minggu itu ibadahnya intergenerasi. Jadi memang ya ada kesulitan tersendiri. Pertama firman Tuhan ya Pak Lim ya karena untuk bisa kan saya juga sempat ngobrol tanya sama Pak WP ya di sana. Saya bilang gini, gimana caranya memenuhi kebutuhan makanan rohani kalau misalnya bisa dikatakan ibadah integrasi kan firman Tuhannya tidak begitu dalam. Jadi kembali lagi kalau bagi saya pribadi mungkin untuk saat ini kalau bagi saya pribadi belum saatnya untuk bisa dilakukan seperti itu karena kembali lagi misalnya secara khusus ya di dalam konteks gereja kita Pak, gereja GKA Glory Satelit maksudnya gini. Kita pengen juga menjaga firman Tuhan di dalam ibadah itu tetap punya kualitas yang baik, bisa memperkaya dan memperdalam iman jemaat gitu ya, secara kognitif maupun kehidupan secara praktis gitu ya. Tetapi juga kita masih punya kerinduan juga mau bisa menjangkau semuanya di dalam satu ibadah yang sama. Jadi kalau saat ini bagi saya pribadi di tempat kita mungkin lebih baik tidak dijalankan setiap minggu. Hanya momen atau event tertentu gitu ya.
tapi sambil memperkenalkan sebetulnya jemaat. Karena gini Pak, mungkin ya kalau saya pribadi ya Pak Lim ya, dari sudut pandang saya pribadi, kadang-kadang ya suara anak nangis, bayi. Itu kan sering menjadi keluhan. Nah betul. Jadi memang kalau kita ya itu yang menarik ini sih Pak. Di gereja-gereja tertentu, misalnya contoh ya kemarin kesaksian dari hamba Tuhan yang gerejanya setiap minggu ibadah intergenerasi, ketika nggak ada suara anak nangis, malah mereka mempertanyakan, loh kok nggak kayak gereja kita gitu sih. Jadi unik ya. Terasa aneh. Gitu. Ya terasa aneh. Sedangkan kita mungkin kalau dengar-dengar berisik-berisik, anak-anak yang nggak bisa tenang karena ibadahnya bersama-sama seperti itu, mungkin kita malah yang terganggu. Jadi menurut saya paling tepat adalah kita menjalankannya sesering mungkin secara intensional. Misalnya momen-momen tertentu seperti hari ibu, hari ayah gitu ya. Atau momen-momen tertentu untuk kita bisa menikmati ibadah bersama-sama. Tetapi juga sambil membiasakan. Saya nggak tahu paling ya mungkin 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Setelah jemaat mungkin merasa terbiasa dan baik. Mungkin bisa dilakukan ini ya sesering mungkin, tapi saya nggak tahu kembali lagi sih Pak. Kesulitan di kota gitu ya, ibadah intergenerasi kan butuh ruangan ibadah yang lebih besar katakanlah itu ya. Betul. Nah kalau di kota Surabaya ya, saya nggak tahu kota lain itu kan rata-rata kalau gereja yang agak lumayan itu kan jemaatnya bisa 300 sampai 600 ya, itu kan yang middle lah, yang lumayan. Itu adalah kategori usia kita anggap dewasa. Maka ketika dia campur sama anak-anak, di teen ada youth. Nah itu bisa sampai 1.000. Lala kan dia membutuhkan space. Itu kan kesulitan kayak kadang-kadang begini. Betul. Iya, jadi memang harus kita pikirkan bersama gimana caranya. Apakah memang itu dilakukan secara dibagi-bagi gitu ya? Karena memang saya juga pernah melakukan di dalam pelayanan itu ya. Dibagi-bagi paling misalnya kategori usia sekian sampai usia sekian, misalnya kalau bisa ditaruh di ibadah yang keberapa. Jadi memang atau enggak ibadah itu diulang beberapa kali dengan kualitas yang sama. Tetapi kembali lagi ya, ada satu kutipan yang menarik yang kemarin waktu kami ikut seminar tentang ibadah intergenerasi itu disampaikan oleh pendeta Jimmy Setiawan paling. Dia bilang gini, jangan-jangan bukan ruang ibadahnya yang terlalu sempit, tetapi ruang hati kita yang membuka bagi orang generasi lain untuk ibadah itu yang sempit katanya. Jadi wah ini menarik kalimat seperti itu ya. Kadang-kadang kita hanya mempersoalkan ruang ibadah secara fisik, tapi kita tidak membuka hati kita gitu ya untuk kehadiran Tuhan gitu ya. Betul. Ya puji Tuhan. Nah kan begini penginjil Yeskil gitu ya. Ketika kita merancang ibadah intergenerasi, kita hanya melabelkan aja. Sebenarnya esensinya itu kan tidak tercapai. Katakanlah saya menghadiri atau bahkan ada di dalam ruang ibadah itu menyampaikan firman. Liturginya itu tidak menyentuh anak-anak. Jadi sepanjang ibadah itu dari awal sampai akhir, ibadah itu hanya ditujukan kepada satu level tertentu, yaitu orang-orang dewasa gitu. Ya itu memang yang harus kita pikirkan bersama-sama ya Pak. Maksudnya saya pribadi memang melihat untuk kita lebih banyak, secara khusus gereja kita ya, lebih banyak untuk melibatkan generasi-generasi yang lain supaya ketika kita merancangkan ibadah intergenerasi itu bukan memuaskan satu generasi usia, tetapi juga yang lain-lain. Makanya kenapa di dalam departemen ibadah gitu kita ngomong bersama-sama, kalau kita libatkan rekan-rekan sekolah minggu, rekan-rekan youth, ya kita diskusi bersama-sama. Jangan kemudian ya, untuk yang satelit kemarin waktu hari ibu jadi hari Mother's Day dalam ibadah liturginya itu bagi saya menarik karena di situ kan boleh bilang gitu ya, WL-nya itu kan memerankan dirinya sebagai seorang kakek gitu ya. Lalu di situ ada usia mama itu ya, dewasa. Di situ ada juga anak-anak yang kita kategorikan usia cucu gitu kan ya. Betul. Dan mereka ada bersama-sama memimpin ibadah itu gitu. Ya, nah itu yang saya rindukan memang sebetulnya ke depan kita akan menggunakan ibadah intergenerasi seperti itu. Karena kembali lagi paling sekecil apapun peran level usia itu di dalam ibadah itu, baik mungkin ya anak-anak karena level kemampuan mereka melayani cuma sebatas membacakan Alkitab. Ketika mereka bisa membacakan Alkitab bagi kita, rasanya kita belajar juga ketulusan dalam membaca Alkitab seperti anak-anak terus dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu Pak Alim. Jadi bagi saya pribadi kita harus memikirkan lebih ekstra untuk membuat ibadah integrasi itu lebih menyentuh kepada setiap kategori usia, bukan cuman orang-orang tertentu dalam ibadah. Jadi bukan cuma sekedar mengubah
yang tadinya ibadah hari Minggu, terus kemudian pada hari Minggu tertentu, yuk kumpul semua sama-sama, tapi kita pikirkan sama-sama gimana caranya mengemas ibadah itu lebih baik. Ya mudah-mudahan ke depan ini ya kita bisa kerjakan bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya supaya ibadah integrasi itu lebih baik dan lebih menyentuh lagi, mungkin gitu. Tentunya ini kan yang lebih penting gitu ya bagi, nggak tahu nanti pandangan penginjil gimana, adalah mempersiapkan keluarga itu sendiri. Kadang-kadang ada orang tua tuh merasa malu kalau anaknya diajak di sana, tapi merepotkan yang lain, gitu kan ya. Katakanlah anak itu tidak bisa terlalu duduk terlalu lama, nggak bisa tenang, bahkan dalam usia tertentu dia cenderung mau lari sana, lari ke sini. Nah, sedangkan orang tua kalau agak strict gitu ya, agak ketat, kamu duduk di sini, anak itu jadi gelisah gitu loh. Iya betul. Jadi, nah ini tipnya ngatasi kayak begini supaya orang tua juga tidak merasa tertekan secara mental gitu ya. Loh kok anak saya kok yang nakal tok, yang lain nggak nakal misalnya kayak gitu. Jadi memang ini ya paling kita harus pertama memang mengedukasi. Makanya kenapa saya pikir memang baik juga kita ngobrolin tentang ibadah integrasi di dalam podcast kita, karena ini ruang untuk kita bisa edukasi jemaat juga. Jadi mengedukasi bagaimana antar orang di dalam keluarga dan di dalam jemaat itu saling menghargai. Misalnya gini, dari satu sisi di keluarga kita kepada anak-anak kita mungkin yang lebih sulit diatur gitu ya, kita mengajari mereka untuk lebih disiplin di dalam ibadah. Ayo menghargai Tuhan yuk, jangan terlalu rame, jangan terlalu berisik, karena kita ini lagi beribadah sama Tuhan, bukan lagi main di rumah. Demikian juga kepada jemaat-jemaat yang lain misalnya khusus ya, karena saya yakin dan percaya nggak semua di dalam ibadah integrasi itu datang bersama dengan keluarganya paling. Jadi ada juga mungkin anak muda yang dia merantau dari rumah, orang tuanya jauh dan dia harus datang sendiri, dan mungkin dia melihat ibadah bersama dengan keluarga, bagi keluarga satu hal yang menyenangkan, tapi bagi dia bukan hal yang menyenangkan. Malah buat dia sedih. Iya betul. Karena orang tua atau kerabatnya nggak ada di situ. Nah, betul. Tapi di sini yang menarik paling, jadi mereka itu belajar juga untuk menghargai, memberikan ruang bagi keluarga untuk mereka kesempatan beribadah bersama-sama, dan kedua membuat mereka juga merasakan ibadah atau gereja tempat mereka beribadah ini adalah keluarga mereka juga sebetulnya. Keluarga rohani lah. Keluarga rohani betul. Jadi kita sambil belajar misalnya mungkin ya Pak Alim, kalau Pak Alim kan kalau berdoa bagi mama itu kan saya rasa itu sesuatu yang menyentuh. Jadi mungkin mama anaknya suruh peluk, suruh pak suaminya suruh rangkul dan sebagainya. Mungkin saya pikir-pikir ada baik juga ya kalau ada di situ ada anak-anak yang mungkin jauh dari orang tuanya, boleh berkumpul sama-sama gitu, saling mendoakan dan sebagainya. Itu mungkin mereka akan merasakan ya, ini ibadah intergenerasi, walaupun keluargaku jauh di sana, aku tetap punya keluarga kedua di gereja Tuhan di tempat ini gitu. Ini pembicaraan yang menarik. Nah, harapan saya tentunya ke depan paling tidak dalam komunitas kita bergereja di Gloria ini bisa dirancang dengan lebih baik juga. Tidak harus menunggu event hanya hari papa atau hari mama. Kalau itu setahun hanya 2 kali. Mungkin perlu dipikirkan dalam event-event yang lain. Apakah itu katakanlah Paskah, apakah itu Christmas gitu kan. Itu kan bisa dirancang juga. Betul. Harusnya bisa sih paling. Memang ibadah intergenerasi itu bukan ditujukan kepada hari-hari tertentu yang ngomong soal keluarga. Itu bisa dilakukan kapanpun. Kalau bagi saya selama kita melakukannya secara intensional, ada tujuannya, ada yang kita mau capai, bagi saya baik, bukan cuma sekedar ya udahlah ada aja, tapi benar-benar ada intensional. Makanya itu karena itu intensional, makanya kita harus persiapkannya dengan baik juga gitu, Pak. Kalau dari saya. Ya betul. Saya rasa ke depan ini akan menjadi kebutuhan gereja Tuhan secara keseluruhan gitu ya. Karena kan penjangkauan gereja itu kan memang harus menyentuh semua level keluarga, artinya usia keluarga yang ada gitu ya. Betul. Nah, sehingga mereka terbiasa di dalam beribadah bersama gitu ya. Nah, sebagai kesimpulan akhir lah gitu ya, ada nggak tip-tip khusus yang bisa penginjil Yesus sampaikan gitu ya kepada gereja, kepada komunitas Gloria secara khusus ketika kita menjalankan akan ibadah intergenerasi ini? Ya kalau dari saya pribadi memang ini sih Pak, yang paling utama memang keterbukaan ya antar generasi gitu ya. Karena gini, saya yakin dan percaya pasti di dalam setiap gereja itu pasti ada ketegangan-ketegangan ya, khususnya generasi antar generasi. Misalnya ya, generasi yang sedang prime Pak, maksudnya generasi dewasa yang sedang usia produktif, mungkin ya mereka merasa sebagai pemimpin atau top manajemen lah di dalam gereja. Mungkin mereka melihat generasi yang ada di bawahnya itu bukan generasi yang bisa dikatakan sedang untuk diandalkan. Tetapi kembali lagi, saya berharap juga rekan-rekan jemaat Tuhan mulai belajar untuk kita terbuka.
melihat juga memberikan kesempatan dan ruang bagi jemaat-jemaat yang lebih muda atau lebih senior bahkan untuk mereka bisa mengekspresikan iman mereka di dalam ibadah bersama-sama. Jadi anak-anak muda belajar sama yang senior, ya mungkin lagu-lagu hymn, yang senior belajar mengerti lagu-lagu anak muda, bahkan mungkin generasi yang senior atau generasi yang prime time gini ya. Ini belajar juga lagu-lagu sekolah minggu dan lain sebagainya supaya kita belajar juga apa sih yang dipelajari anak-anak kita, orang tua kita dan lain sebagainya untuk menumbuhkan iman. Jadi memang pertama keterbukaan, kita belajar untuk terbuka, dan yang kedua belajar untuk saling berpartisipasi, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena gini, nggak mungkin ibadah intergenerasi itu berjalan tanpa support daripada rekan-rekan di dalam kategori usia yang berbeda-beda. Jadi misalnya kita mengatakan, ayo GKA Glory Satelit kita ngadain acara intergenerasi, yuk undang sekolah minggu. Terus kemudian yang Jud bilang, enggak lah, itu biar sekolah minggu sama umum aja. Atau kita yang wanita bilang, enggak lah, itu buat kaum yang lain aja, lansia nggak usah ikut-ikut dan lain sebagainya. Nah di sini kita berharap partisipasi, jadi keterbukaan dan partisipasi dari setiap lapisan kategori usia di dalam gereja kita sama-sama berkumpul. Karena menarik ya, karena ada satu quotes yang menarik adalah di gereja itu adalah kesempatan di mana 4-6 generasi itu bisa berkumpul berinteraksi bersama-sama. Di ruangan lain di dalam tatanan sosial ya hampir nggak ada sebetulnya tempat di mana 4 generasi gitu ya bisa saling berinteraksi bersama-sama. Di gereja itu sebetulnya adalah tempat yang ruang yang tersedia lah istilahnya. Ruang yang tersedia dan kita bisa manfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan dengan berinteraksi dan melayani bersama-sama 4-6 generasi. Bayangkan ya, Mak Co melayani bersama dengan cicitnya gitu. Itu sesuatu yang menarik paling. Jadi kembali lagi keterbukaan kita untuk memberikan ruang, dan kedua partisipasi kita. Jadi saya mengajak juga jemaat-jemaat untuk ayo kita bersama-sama berpartisipasi kalau ada intergenerasi, ajak anak-anak kita, ajak orang tua kita, bukan kemudian alah udah biasanya aku sama suamiku tok, ya udahlah berangkatnya sama membuka suami. hati bagi yang betul, lain. Membuka hati. Nah, ini persis kita. Betul. Bukti, buka hati. Buka hati, betul. Nah, biarlah ini menjadi satu langkah awal yang baik kita merancang ibadah intergenerasi ke depan gitu ya. Betul. Terima kasih penginjil Yakil, ini menarik sekali karena mengingat durasi waktu. Kita berhenti sampai di sini. Dalam kesempatan yang lain kita akan ngobrol lagi lebih mendalam gitu ya. Betul, boleh Halim. Komunitas Glory yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk pembicaraan kita yang singkat ini. Semoga ini menginspirasi gereja-gereja Tuhan ketika merancang akan ibadah intergenerasi di gereja kita masing-masing, secara khusus dalam konteks gereja Gloria. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.